Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan, dimanapun kita berada, tak terasa kita sudah mengakhiri bulan yang kedua dan hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan Maret. Dan renungan kita hari ini Jumat 1 Maret 2024 dengan judul Penganjur dalam Tahta Allah. Ayat renungan kita dalam Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ketika murid-murid pulang dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, orang-orang melihat kepada mereka, mengharapkan untuk melihat pada wajah mereka pernyataan kesusahan, kekacauan, dan kekalahan. Tetapi mereka melihat di sana wajah kesenangan dan kemenangan. Murid-murid tidak bersusah atas harapan mereka yang dikecewakan. Mereka telah melihat juru selamat yang telah bangkit, dan perkataan perjanjian perpisahannya tetap bergema di telinga mereka. Dalam penurutan kepada perintah Kristus, mereka menunggu di Yerusalem untuk janji Bapa, kecurahan Roh Kudus. Mereka tidak menunggu dengan sia-sia. Catatan mengatakan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah dalam Lukas 24 ayat 53. Mereka juga sama-sama mempersatukan permohonan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai wakil dalam surga, seorang penganjur dalam tahta Allah. Dalam perasaan yang penuh hikmat, mereka bertelut dalam doa, mengulangi jaminan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Lebih tinggi dan tetap lebih tinggi mereka menunjang tangan imam dengan alasan yang berkuasa. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sementara murid-murid menunggu kegenapan perjanjian itu, mereka merendahkan hati dan dalam pertobatan yang sebenarnya dan mengaku kekurangan percayaan mereka. Sementara mereka teringat akan perkataan yang diucapkan oleh Kristus kepada mereka sebelum kematiannya, mereka pun lebih mengerti akan maksud dan sebenarnya. Kebenaran yang telah berlalu dari ingatan mereka dibawa sekali lagi kepada pikiran mereka, dan ini mereka ulangi satu sama lain. Mereka sendiri menyesal karena salah mengerti akan juru selamat. Bagai suatu prosesi, pemandangan demi pemandangan tentang hidupnya yang luar biasa lewat di hadapan mereka. Sementara mereka merenungkan tentang kehidupannya yang suci, mereka merasa bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu sukar, tidak ada pengorbanan yang terlampau besar, kalau saja mereka dapat bersaksi dalam kehidupan mereka kepada keindahan tabiat Kristus. Oh, jikalau seandainya mereka bisa mengulangi lagi masa 3 tahun hidup bersama-sama, pikir mereka, alangkah berbedanya tindakan mereka. Renungkan lebih dalam. Apakah saya kurang menghargai apa yang Yesus lakukan saat ini dalam hidup saya dan di surga atas nama saya? Bagaimana saya bisa benar-benar menghargai setiap momen yang saya miliki bersama Yesus? Umat Tuhan yang terkasih, kita mendapatkan pengalaman yang indah dalam kisah umat-umat Tuhan, yaitu murid-murid bersama dengan Yesus. Dan tentunya pada saat Yesus sudah naik ke surga dan murid-murid memandang dan mengingat akan janji Kristus untuk akan datang kembali, itu memenuhi hati mereka dengan sukacita dan menjadi pengharapan bagi mereka, sehingga mereka bertekun untuk dalam melakukan segenap kehendak Tuhan, dan mereka memiliki pengharapan bahwa sesungguhnya Yesus yang mereka nantikan tidak salah. Mesias yang dinantikan adalah benar-benar Yesus yang sudah mati dan juga bangkit untuk menjadi korban tebusan bagi manusia, dan mereka akhirnya hidup dalam penantian untuk kuasa Roh Kudus, dan Tuhan menjanjikan itu dan memenuhinya. Saudaraku, inilah yang juga harusnya menjadi berkat bagi kita. Kita mendapatkan kisah ini dan kita sudah rasakan bagaimana penyertaan Tuhan
melalui janji-janji di perjanjian lama sampai di perjanjian baru dalam penggenapan. Dan bahkan sampai sekarang ini kita sudah tahu pekerjaan Yesus sementara berada di surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan bila mana itu selesai, maka dia akan kembali untuk menjemput umat-umatnya. Apakah kita bersedia? Bila mana sekarang ini Yesus sedang mengadakan penghakiman bagi umat-umatnya, apakah nama kita tercatat untuk masuk dalam buku kehidupan itu? Biarlah kita akan tetap setia dan semakin teguh dalam iman percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan kasih Tuhan menjadi bagian kami. Kembali hari ini ya Bapa, kami bersuka cita oleh karena kesempatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami dapat merenungkan bagaimana hadirat Tuhan semakin dekat. Kedatangan-Mu yang kami yakin ya Bapa segera akan tiba. Biarlah kiranya kami dipersiapkan ya Tuhan, dan biarlah kami akan bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan dalam semua kehidupan kami, dalam penyempurnaan tabiat karakter kami Bapa, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan hadir dalam hidup kami, akan memampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, hari ini dimanapun kami berada, kami serahkan hidup kami dalam segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami muliakan ya Bapa, dan berkati dalam segala pekerjaan, berkati dalam usaha, rencana-rencana. Biarlah semua berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga berdoa bagi anak-anak yatim, janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan menjadi penolong dan juga yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka. Berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan ya Tuhan. Kami teringat bagi saudara kami saat ini di masa-masa musim dari pancaroba ini ya Bapa, di mana juga berbagai bencana sedang berlangsung terjadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Lindungilah umat-umat-Mu Tuhan, berikan keselamatan. Demikian juga Tuhan, biarlah melalui semua perkara ini pun mengangkat iman kami semakin teguh, karena kami percaya ini semua akan terjadi bahkan semakin hebat. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga melindungi kami melewati hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.